Perubahan arah kiblat. Hah? Emang pernah? Kok diubah? Masa sih? Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Dalam sebuah riwayat yang sanadnya sahih, diceritakan bahwa ketika di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW salat menghadap Baitul Maqdis. Meskipun beliau SAW salat di Mekah menghadap Baitul Maqdis, bukan berarti beliau SAW membelakangi Ka'bah. Namun, beliau SAW mengambil posisi supaya Ka'bah berada di tengah antara beliau SAW dan Baitul Maqdis. Dengan demikian, Ka'bah tetap berada di depan beliau SAW, meski beliau SAW menghadap Baitul Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW masih tetap sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ada yang mengatakan 17 bulan. Dan pada pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk merubah arah kiblat beliau SAW dari arah Baitul Maqdis ke arah Ka'bah di Mekah, kiblat Nabi Ibrahim SAW dan Ismail alaihi salam. Perbuatan Nabi SAW salat menghadap Baitul Maqdis setelah hijrah ke Madinah mendapatkan sambutan hangat dari kaum Yahudi karena mereka juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka mengira bahwa agama yang dibawa Muhammad SAW mengikuti kiblat dan cara beribadah mereka. Berangkat dari anggapan ini, mereka sangat berambisi untuk mengajak Muhammad SAW bergabung bersama mereka. Padahal Rasulullah SAW sangat berharap agar kiblat kaum muslimin dirubah ke arah Ka'bah, kiblat Nabi Ibrahim dan Ismail, rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Berkali-kali beliau menengadahkan wajah ke langit, berharap agar Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu perihal kiblat. Harapan Rasulullah SAW ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka shatral masjidil harami wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Salat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan menghadap Ka'bah adalah salat zuhur di Bani Salamah. Sedangkan salat asar di Masjid Nabawi. Penduduk Kuba merubah kiblat mereka ke arah Ka'bah ketika sedang menunaikan sholat subuh, setelah kabar tentang perubahan kiblat sampai kepada mereka. Perubahan kiblat ini memberikan suasana gembira di hati Rasulullah SAW karena Allah Azza wa Jalla telah mengabulkan harapan beliau SAW. Sebaliknya, bagi kaum Yahudi, perubahan ini merupakan pukulan telak karena dugaan mereka selama ini ternyata salah total dan terbantahkan. Oleh karena itu, mereka sangat geram dan melontarkan isu-isu baru yang bersumber pada praduga hampa. Allah Azza wa Jalla pun turun tangan dengan menurunkan ayat-ayatnya guna menghancurkan dugaan kaum Yahudi ini. Ketika kaum Yahudi menebarkan isu bahwa kebaikan hanya bisa diraih dengan cara sholat menghadap Baitul Maqdis, Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Artinya, bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan? Akan tetapi, sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang besar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
Ketika mereka mempertanyakan sebab perubahan ini, Allah Azza wa Jalla mengajarkan jawaban dari pertanyaan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Yang artinya, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, perpindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Melalui Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa tujuan lain dari perubahan kiblat ini adalah untuk menguji kekuatan akidah kaum muslimin dan kesigapan mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, bagaimana disebut pada ayat di atas. Dan ternyata kesigapan para sahabat merupakan bukti keimanan yang luar biasa, sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Bainan nasu yusalluna subha fi masjidil Quba idh ja'a da'in faqala anzalallahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'anan an yastaqbilal Ka'bah fastaqbiluha wa wajjahu ilal Ka'bah." Yang artinya, jamaah kaum muslimin sedang menunaikan salat subuh di Quba, tiba-tiba ada seorang sahabat mendatangi mereka lalu mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan sebuah ayat kepada nabinya agar menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Lantas mereka semua berpaling menghadap ke arah Ka'bah. Ayat di atas juga sebagai jawaban dari pertanyaan yang timbul akibat perubahan kiblat ini, yaitu bagaimana dengan sholat para sahabat yang meninggal dunia sebelum perubahan kiblat ini. Apakah sholat mereka dengan menghadap Baitul Maqdis diterima oleh Allah Azza wa Jalla ataukah tidak? Jawabannya, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan salat mereka, karena mereka melakukan salat dengan menghadap Baitul Maqdis itu dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Sebagaimana para sahabat yang masih hidup menunaikan salat menghadap Ka'bah juga dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Demikianlah kisah singkat perihal perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendirikan salat dengan benar dan teratur, sehingga iman kita semakin kuat, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempersatukan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, karena kiblat mereka sesungguhnya hanya satu.